Sekitar pukul 1.30 siang di Tallahassee, Florida, di mana sebuah panggilan tentang seorang wanita telanjang akan membawa petugas ke sebuah tempat kejadian yang mengerikan. Hei Rios, datanglah ke belakang. Oh, kita akan butuh bantuan di sini. Aku tidak ingin mendengar ada bantuan. Apa yang kamu butuhkan? Heyo. Hello. Bu. Mulutnya akan merepotkan. Polisi menemukan Earlene Tucker, 58 tahun, telanjang dan berkeliaran di lingkungan sekitar. Namun saat petugas berusaha membawanya kembali ke dalam rumah dan memakaikannya pakaian, mereka akan segera mengetahui bahwa ketidaksenonohan di depan umum adalah kejahatan paling ringan yang diduga dilakukan oleh tersangka mereka. Aku bisa pergi. Bu. Bu, apa yang bisa kami lakukan untuk Anda? Kenapa Anda di luar tanpa busana? John, apa kamu perlu beberapa orang dari kami ke sana? Aku akan pergi bersamamu dengan sukarela. Dan aku bilang padamu, Pack. sekarang bagaimana kamu bisa tahu kenapa aku ada di sini? Kehendak bebas. Kita harus menyelesaikan masalah itu sebelum aku bisa melangkah maju dan membunuhmu. Bisa kami ambilkan selimut untukmu? Sekarang kamu tidak bisa memberiku apa-apa, Pak. Copy for attack. Itu masalah. Hello, November, John. Aku tidak punya kehendak bebas. Aku tidak. Siapa nama? Sayang, Ada apa? Tanpa. Kamu tinggal di sini. Bisa kita carikan pakaian untukmu. Sesuatu untuk menutupi tubuhmu. Ayo, mari kita jalan ke sini. Ayo, aku akan berjalan bersamamu. Apakah ini rumahmu di sini? sepertinya maksudku Earlene Tucker, benar? Apakah Anda Nona Tucker? Ya. Oh, Anda Nona Tucker? Baiklah, Nona Tucker. Bisakah kami mengambilkan beberapa pakaian untuk Anda? Yo. Baiklah sayang, kita harus memakaikanmu pakaian ya. Kita tidak bisa berada di luar tanpa pakaian. Jadi, bisakah kita setidaknya masuk ke dalam rumah? Polisi menyunting audio di sini. Tapi menurut surat pernyataan dasar dugaan, saat menuju ke dalam rumah, Earlene diduga mengatakan kepada petugas bahwa dia, kutip, telah melakukan kejahatan berat dan mendesak mereka untuk membawanya ke kantor polisi. Ayo, mari kita pakai sesuatu. Pakai jubah dulu. Oke. Ayo, aku temani jalan. Jangan khawatir, pakai jubah. Aku bantu kamu. Ayo. Kalian semua sangat baik. Aku menghargai kalian semua. Ini bukan permainan. Ini nyata. Ya, Bu. Jadi, apa ini di sini? Setelah masuk, para penyelidik mengatakan bahwa sebuah organ tubuh yang diduga ditemukan di tanah sekitar 2 hingga 3 meter dari pintu depan rumah, yang kemudian dikonfirmasi sebagai, kutipan, sebagian besar jantung. Ada apa? Apa ini di sini? Kamu mau berdiri di sini dan lihat apakah aku bisa mengambilkan sesuatu untuknya di belakang sini. Kerja bagus. Hello? Ada orang lain di sini bersamamu atau hanya kamu saja? Halo? Oh, astaga. Hubungi Sersan. Beberapa langkah lagi, seorang petugas menemukan ibu tua Earlene, Lucille Tucker, sudah meninggal dengan dugaan trauma pada dada. Polisi mengatakan sebuah pisau juga kemudian ditemukan di kamar tidur tersangka, bersama dengan jejak darah di berbagai tempat di seluruh rumah. Duduklah. Cukup gunakan metafora dan... Urus saja. Urus saja. Oke, ayo kita jalan ke sini saja, oke? Kamu sudah... Ayo kita melangkah ke sini. Nah, begitu. Sini, aku bantu kamu. Ya. Ya, kurasa kita sudah selesai dengan slip itu. Baiklah, silakan duduk di sana untuk biaya. Nyalakan kameraku. Earlene diamankan di dalam mobil patroli, sementara para petugas mencoba menyusun apa yang terjadi di sini. Saya masuk bersama petugas pemadam untuk memverifikasi signal 7. Dia sudah dingin saat disentuh, kaku,
kaku mayat, lividitas, semua itu sudah terlihat jelas. Jadi kita semua sudah tahu. Kalian semua sedang melihat apa? Jadi kita punya seorang tahanan di mobil, yaitu orang telanjang yang awalnya dilaporkan oleh orang-orang. Benar. Jadi mereka menahan dia, lalu setelah itu mereka melakukan penyisiran untuk keamanan. Mereka sudah menahannya dan mencoba mendapatkannya. Mereka mengetahui bahwa dia tinggal di sini. Mereka berhasil menangkapnya. Oh tidak, aku belum kehilangan kebahagiaan. Hei, kenapa kamu bilang begitu? Tambahkan kamu dan 739 ke dalamnya. Jadi mereka awalnya ke sini karena wanita telanjang di jalan. Benar, mereka tahu dia tinggal di sini. Mereka membawanya pulang. Mereka mencoba memotong sesuatu di lantai. Aku berpikir, apa-apaan ini? Ditemukan meninggal di kamar tidur. Rios dan Handri. Mereka belum memborgolnya saat itu. Dia bahkan sekarang belum diborgol. Kembali bersama Erlin. Kamera mobil patroli merekamnya saat dia melontarkan beberapa pernyataan yang bisa dibilang tidak biasa. Ada harga yang harus dibayar untuk itu. Aku suka kulit hitamnya. Dia tidak tahu betapa hitam dan cantiknya dia. Aku seperti lubang yang dalam dan tidak tahu betapa cantiknya mereka. Aku harus menghancurkan seluruh alam semesta. Diam, nak. Tidak ada yang abadi, tidak ada segalanya. Tidak ada Hercules, tidak ada Atlantis, tidak ada Isis. Untuk hutangnya, Sayang. Jadi ada 4. Berakhir dengan cinta. Aku pembunuh berdarah dingin. Sebaiknya kau tahu itu. Aku dan suamiku. Ya, siapapun kamu. Aku berkulit hitam. Rambut lurus, mata biru. Sangat putih. Perempuan pertama. DN hitam. Yah, suami putri. Kita bicara tentang pigmen itu. Pigmen Dynamis. Afrika. Mereka mencuri hak kelahiran kita. Ya, benar. Aku tahu semua sejarahnya, teman-teman. Ya, aku tahu semuanya. Aku adalah bom atom. Ya Tuhan, mereka akan benar-benar menghancurkan aku. Dan aku menerimanya. Terimalah. Akui itu. Nyatakan itu. Sial. Hancurkan alam semesta. Planet bumi. Sekarang ledakkan bajingan itu. Kamu memasang jebakan di mobil polisi. Jadi kamu tahu itu aku. Pikirkan lagi. Aku sedang memakai baju zirah keamanan paling ketat. Jadi ledakkan saja bajingan ini. Dan kita akan mengakhirinya dengan cinta. Kamu harus mengakhirinya dengan cinta. Aku tidak akan menyentuh apapun. Tidak melakukan apapun. Cinta. aku menembak sheriff, tapi aku tidak menembak martabat. Apa yang kamu lakukan di atas robot itu? Akhirnya bebas. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita bebas. Rakyat bebas. Kita baru saja terbebas dari para bandit. Kita ditinggalkan semuanya. Aku cuma mau nunjukin ke kalian kalau aku bebas. Itu adalah perbuatan baik terakhir untuk penciptaan alam semesta. Ambil hatiku dan hentikan. Oh, tidak. Dan ibuku. Dan ibuku, mama, wanita, mamaku, mama.
Itu karena aku tidak pernah membunuh mamaku. Jantungnya masih berdetak sekarang. Tapi kalian tidak tahu itu. Itu sebabnya. Itu yang terakhir. Aku cinta kalian semua. Aku terus mendengar mereka memanggil dan berbicara. Memanggil namaku. Itu datang dari hati. Aku benar-benar tidak bisa. Sial. Center. Mungkin sedikit pembunuh. Itu menarik semuanya ke dalam bom atom. Itu adalah aku. Kita harus pergi. Robot. Anggota keluarga kemudian memberitahu polisi bahwa Erlin telah dirawat di rumah sakit setidaknya 2 kali karena masalah kesehatan mental dan telah pindah ke Tallahassee untuk membantu merawat ibunya sekitar setahun sebelumnya. Aku telah berkeliling dunia. Semua orang ingin mengenalku. Semua orang ingin menjadi aku. Semua orang ingin mengenalku. Semua orang ingin menjadi aku. Semua bajingan. Caucasia. Semua orang ingin menjadi kamu. Menjadi aku. Memohon. Tapi lihat, bukan Rastafari yang menakutkan di Islandia. C.I. Marvin lagi. Tapi Mary Cecil Toka, Lucille May Tucker. Anak laki-laki. Anak laki-laki Bumba. Dan aku semua anak laki-laki di sini. Biarkan buah tinku pergi. Semua orang akan dijadikan baru. Kamu tidak akan mengingat apapun. Semua orang akan bersih, segar, dan murni seperti salju yang baru turun. Putih dan indah seperti seharusnya saat diciptakan. Itu telah dicuri dariku. Tidak ada kebencian yang aku cintai. Kalian semua, aku mencintai semua orang. Tidak peduli apa yang aku katakan sekarang. Tidak peduli seberapa marah aku. Ya begitulah adanya. Kalian tahu itu. Jangan terburu-buru, jangan tutup, jangan balik tutup lagi. Karena aku tidak melakukannya dengan benar. Aku sudah melakukannya dengan cara yang benar. Ya begitulah adanya. Kalian tidak bisa menghentikannya. Selanjutnya, Orlena dibawa ke kantor polisi, di mana para detektif mencoba menginterogasinya. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Meskipun aku baru saja bilang ke kalian semua bahwa kita semua bersama di Limix, aku sayang kalian semua. Dan aku buang air besar semuanya. Iya, saya Detektif Collins dari Departemen Kepolisian. Ya. Aku harus bilang apa yang kupikirkan. Kamu harus bilang apa yang kamu pikirkan. Ya, itu bahasa isyarat terakhir. Itulah yang sedang kita lakukan. Diam. Dan aku bilang pada diriku sendiri, aku akan mengungkapkan semuanya. Tetap diam. Oke. Bulu kucing, jam Bumble. Boleh aku membunuhmu jika kamu memberitahu. Itu artinya bahasa isyarat itu. Aku sedang belajar bahasa isyarat untuk pertama kalinya. Aku. Kamu. Dengan itu, wol kucing, jam Bumble. Katakan padaku, bunuh kamu. Semua CNI masih keluar dengan mata elang. Sepanjang jalan naik mobil, mata elang mengikuti aku. Darah api. Ingin menanyakan beberapa pertanyaan padamu. Aku tidak tahu. Aku bicara dengan beberapa orang yang benar-benar. Masih melakukan pekerjaan yang sejalan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Oke. Beberapa waktu lalu di Palm Beach County, sepertinya kamu sempat pergi ke rumah sakit. Apakah kamu tahu sekarang kamu sedang berada di mana? Iya. Di mana? Aku melakukan ini karena kita sedang diadili oleh Sang Pencipta. Lalu, apakah kamu tahu di mana kamu berada sekarang? Iya, di kantor polisi, oke? Benar. Sebenarnya aku tidak begitu yakin. Ya. Aku hanya tidak terlalu fokus. Bagaimana kabarmu? Tangan di kepala, rentangkan tangan. Jadi kenapa aku harus menceritakan kisahku pada orang kulit putih? Apa masuk akalnya itu? Oke. Ya, aku hanya sedang bicara saja. Aku nggak bisa memberikan kisahku pada orang kulit putih. Oke? Ya. Aku cuma bicara soal rumah sakit. Aku nggak peduli. Bro, kamu harus pergi. Lihat, nggak ada alasan buat maki-maki kamu. Kamu harus pergi dari sini. Aku nggak peduli sebaik apa kamu, dasar jalang, pergi dari sini. Aku nggak akan cerita ke orang kulit putih. Titik, selesai. Kamu taruh orang kulit hitam di depanku, dan aku akan ceritakan apa yang terjadi.
Karena aku paling percaya sama mereka. Oke. Aku tahu aku harus melakukan itu supaya bisa percaya sama kalian pada akhirnya dan menceritakan kisahku. Aku harus belajar melakukannya. Tapi bagaimana kalau aku tetap melakukannya dan kalian tetap main tipu-tipu? Lihat, kamu menendang kakimu dan gemetar. Tidak. Lihat kan maksudku? Aku nggak bisa melakukannya. Nggak bisa. Aku masih nggak bisa melakukan itu. Tidak kulihat apakah aku bisa dapatkan karena itu bukan versinya. Harus segera pergi dari sini. Oke. Masih ada gigi, hieroglif, semuanya. Itu yang kalian lakukan. Ya Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan Yesus Kristus, ini akan berjalan sesuai rencana. Lupakan sampai ke akar permasalahan. Ayo, orang-orang masih melihat. Ini benar-benar terasa panas bagiku sekarang. Detektif memenuhi permintaan Erlin dan mengirimkan penyidik lain yang kembali mencoba membujuk tersangka. Menurutmu apa yang akan terjadi? Siapa yang akan masuk ke lingkaran itu? Karena tahu nggak? Kamu tahu apa yang kita pelajari? Tidak bisa dihancurkan. Kita hanya ingin kembali masuk dan melakukannya lagi, Negro. Hey, Nona Takan, apa kabar? Hey. Hey, saya Detektif Bruce dan ini Detektif Tyler Howard. Apa kabar? Mau aku belikan sesuatu? Setelah apa yang aku pelajari, apa yang aku selidiki, aku sadar bahwa aku orang kulit putih. Dan aku harus menyerahkan kekuasaan dan kendaliku kepada pria kulit hitam. Kamu pikir aku akan melakukan itu? Biarkan takdir yang melakukannya. Aku tidak merasa bahwa aku mengendalikan apapun. Lihat, putih. Enggak, aku sudah punya itu. Berdasarkan apa yang aku pelajari? Semuanya terasa gila. Sekarang kamu ingin aku memberikannya pada pria kulit hitam. Itu cuma si pria kulit putih yang bicara. Kamu ingin aku memberikannya pada pria kulit hitam. Dia masih punya kekuasaan karena kamu masih menahan aku di sini dengan rantai. Aku tidak ingin kembali seperti itu. Aku ingat saat Michael Jackson aku punya bayi. Karena kamu tahu aku tidak tahu. Aku punya bayi dengan Michael Jackson. Aku melihat sebuah lagu untuknya. Aku menulis lagunya. Mengatakan bahwa semuanya dia curi. Jangan bilang aku salah. Dalam hal ini dari satu, sejauh yang aku ingat, aku tahu bibirku pucat dan aku tidak melakukan level tanda. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Aku hanya memberitahu. Ceritanya siapa? Ya. Yang ceritanya mirip dengan cerita orang kulit putih. Kelihatannya aku tahu ceritaku sendiri. Aku ingin bicara denganmu tentang apa yang terjadi hari ini. Hah? Apa yang terjadi hari ini? Aku ingin bicara denganmu tentang apa yang terjadi. Bagaimana bisa? Meskipun penyidik menyunting beberapa rekaman audio, sebuah affidavit probable cause menyatakan Erlin beberapa kali mengaku telah membunuh ibunya selama lebih dari 7 jam di ruang wawancara, termasuk menyebutkan mengeluarkan jantung ibunya. Untuk mengutip, memeriksanya. Apakah kamu ingin membicarakannya denganku? Tidak, memang seperti itulah adanya. Oke. Tidak perlu bolak-balik. Aku sadar dan aku melihat semuanya kembali padaku. Siklus kehidupan. Tidak bisa dihancurkan. Tidak bisa. Tunggu sebentar. Apa kau butuh aku membawakan sesuatu? Jadi apa yang ingin kamu katakan? Membawa aku ke penjara seumur hidup. Aku hancur. Aku dibunuh. Kalian terus melakukan itu. Aku tidak tahu apa. Bukan berarti aku akan keluar ke sana dan tetap. Aku tidak bisa kembali. Oh, aku tidak punya masalah dengan itu. Aku sudah tahu itu. Erlin Tucker tidak bisa kembali. Aku tidak bisa kembali ke alam semesta manapun. Harus dibunuh, harus dihancurkan. Air? Iya. Aku hanya punya satu anak yang tersisa. Ken? Tidak. Kamu mau air? Aku sedang berusaha memastikan apakah aku bisa percaya kalian gak akan meracuniku. Ya, aku mau air. Ya. Kamu mau yang dingin atau suhu ruangan? Ya, aku tahu aku nggak bisa begitu. Itu yang kami temukan. Jadi, dan kami sudah menghancurkan semuanya. Kamu lapar? Aku sangat lapar. Oke. Ya, aku mau air itu.
Sekarang aku akan menyelesaikan ceritanya. Baiklah. Baiklah, aku akan lihat apakah aku bisa memberimu sesuatu untuk dimakan juga, oke? Sesuatu. Sayang, berdirilah di sana. Benar. Tunggu dulu. Ambil pesananmu. Ya, aku baik-baik saja. Aku sedang memastikan orang kesayanganku dihormati. Sayang, aku menghormatimu sampai akhir. Aku akan menyiapkan kursi ini untukmu, oke? Begitulah caraku menghadapi segalanya di bawah sorotan lampu. Semuanya berkedip-kedip. Begitulah semuanya menjadi seperti sekarang. Itu seperti nyanyian. Ya, biar aku coba membantumu. Nah, jin itu datang lagi. Kenapa harus dia yang selalu datang membebaskanku setiap kali? Jin putih itu. Oh iya. Kamu seharusnya bisa bertahan cukup lama. Aku tidak mau jin putih itu. Tolong. Kamu baik-baik saja. Bawa jin putih ini keluar dari sini. Ini. Singkirkan ini dari sini. Aku ingin dia pergi. Dia tidak mau pergi. Kau tahu kenapa? Karena aku juga orang kulit putih. Aku percaya padanya. Sayang sama kalian semua, tapi kau tahu. Biarkan dia menyelesaikan ceritanya. Dia yang terakhir di sini. Aku harus melihat wajah orang kulit hitam. Aku perlu menceritakan kisah tentang Blackface. Aku akan membawa kalian semua ke penjara, oke? Tolong bantu aku. Bisa berdiri atau geser sedikit? Baiklah, Nana Tucker. Semakin cepat kamu bekerja sama, semakin cepat kami bisa mengeluarkanmu dari sini dan melepas borgol itu, oke? Apakah kamu... Oh, yang satu terpasang ke kursi, oke? Ya, baiklah. Aku akan memborgolmu dulu. Baiklah. Jangan lakukan hal bodoh, supaya aku tidak mendapat tuduhan lagi. Baiklah, silakan berdiri dan letakkan tanganmu di belakang punggung. Apa kabar, bro? Tarik lenganmu ke belakang. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tahan dulu. Aku tidak mau melakukan ini bersamamu. Aku akan jadi bodoh. Oke. Tidak akan terjadi apa-apa. Oke? Kenapa aku harus diperlakukan seperti ini? Ya, dia mulai menjauh dan aku tidak suka itu. Kenapa aku harus diperlakukan seperti ini? Karena jangan bergerak. Kenapa aku diperlakukan seperti itu? Aku sedang berusaha. Tenang saja. Tenang saja. Tenang saja. Tenang, jangan tegang, jangan menjauh. Kamu harus lihat, tuduhannya serius. Jadi aku tidak tahu apa niatmu, oke? Erlin ditahan atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Menurut catatan online, wanita berusia 58 tahun itu mengaku tidak bersalah atas tuduhan tersebut. Dia kemudian menjalani sidang penilaian kompetensi mental dan dinyatakan tidak bersalah karena alasan gangguan jiwa sebelum akhirnya diserahkan ke bawah penanganan Departemen Anak dan Keluarga. Tidak, itu juga tidak relevan. Aku bisa dengar bunyi letupannya. Tidak. Itu nilainya 2 untuk lemparan ini. Kavi mencoba untuk tidak terlalu mengencangkannya. Itu harus sedikit longgar sebelum bisa dilepas, menurutku. Biar aku lihat apakah bisa aku geser lebih ke bawah supaya ada lebih banyak ruang. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tapi Bu, kami sedang mengalami masalah dengan borgolnya, oke? Kami tidak bermaksud, saya tahu mungkin terasa sakit, tapi kami tidak bermaksud menyakiti Anda. Geser ke bawah lalu. Ke bawah, menuju tangannya. Nah. Supaya ada sedikit lagi. Berlangganan sekarang untuk akses lebih mudah ke konten terbaru dari Law and Crime Bodycam.